Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah mempertemukan kita di acara Mabim MAI hari ini. Salawat serta salam, marilah kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang birrul walidain. Hadirin rahimakumullah, apa itu birrul walidain? Birrul walidain yaitu sikap berbakti kepada orang tua. Hukum melaksanakan birrul walidain yaitu wajib setiap kaum muslimin atau muslimat, termasuk saat memiliki orang tua yang dengan keyakinannya non-muslim. Sikap berbakti kepada orang tua tetap harus ditunjukkan, namun terbatas adanya pada hal-hal yang masih dibenarkan secara syariat. Kewajiban birrul walidain ditunjukkan melalui dalil dalam Al-Quran Sunnah. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersatukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib-karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang jauh dan tetangga yang dekat, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa ketika kita masih kecil, bahkan sejenak dalam kandungan, mereka telah mencurahkan segenap kasih sayangnya dengan keikhlasan dan tanpa lelah. Ketika kita dalam kandungan, dengan susah payah, ibu menjaga kita agar tetap kuat dan sehat. Begitupun dengan ayah. Dengan cucuran keringat, ayah kita masih membanting tulang mencari nafkah untuk membiayai keluarga. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai anak harus menghargai dan memuliakan kedua orang tua kita. Kita harus memperlakukannya mereka dengan cara-cara yang baik dan benar. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah, sebenarnya banyak hal yang kita lakukan untuk dapat menunjukkan rasa bakti dan rasa sayang kita kepada mereka berdua. Memandangnya dengan penuh kasih sayang, bersikap lemah lembut kepada mereka berdua, itu pun termasuk birrul walidain. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dalam kitab Abadul Mufrad, Imam Bukhari menjelaskan mengenai firman Allah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana Urwah menerangkan bahwa kita seharusnya tunduk dan patuh di hadapan kedua orang tua kita, sebagaimana seorang hamba sehayati patuh terhadap majikannya yang garang begis lagi kasar. Pada suatu ketika, ada seorang laki-laki datang di hadapan Rasulullah SAW. Dia bersama seorang laki-laki lanjut usia. Rasulullah pun bertanya, "Siapakah orang yang berjalan bersamamu?" Maka laki-laki tersebut menjawab, "Itu adalah ayahku." Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu berjalan di hadapannya, janganlah kamu duduk sebelum dia duduk, dan janganlah kamu memanggil namanya dengan sembarangan, serta janganlah kamu menjadi penyebab dia mendapat cacian dari orang lain." Imam At-Tabari dalam kitab Al-Awsat. Berbakti kepada orang tua tak terbatas ketika mereka masih hidup, tetapi bisa dilakukan ketika mereka sudah meninggal atau wafat. Hal ini pernah ditanyakan oleh seseorang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun menjawab, yakni dengan mengirim doa dan memohon ampunan, menepati janji dan ajar yang pernah diikrarkan kedua orang tua, memelihara hubungan silaturahmi, dan memuliakan kawan dan kerabat orang tuamu. Demikian Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban meriwayatkan.
Sebelum itu, marilah kita berdoa untuk kedua orang tua kita bersama-sama. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dengan ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah hilap atau keliru itu datangnya dari saya sendiri. Sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan, hilap, dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.